memang bisa mengerti dan bisa menjaga kelestarian tradisi budaya lepas dari kepercayaan agama, Mas Heri. Harus terpisah. Ya, harus terpisah Dan harus dipisahkan. Ya, karena apa? Yang namanya warisan leluhur, budaya, tradisi itu sebagian dari kodrat menurut saya, Mas Heri. Takdir kita dilahirkan di sini dengan semua tradisi dan budaya di sini, ya wajib kita jaga. Oke, keras apa ini? Patrem. Patrem, enggak? Patrem, Mas. Gunanya apa, Mas? Iya, patrem sering digunakan sehari-hari. Nah, sering digunakan sehari-hari. Nah, biasanya model-model patrem ini sing nyekel itu biasanya siapa? Biasanya berdasarkan pamor, Mas Hari. Oh, jadi pamor patrem itu banyak loh. Patrem ada sing model patrem berujung, patrem jalak dan sebagainya. Nah, itu biasanya kegunaannya berdasarkan pamor. Oh. Jadi setiap patrem itu tentunya beda-beda sesuai dengan kegunaan. Jadi keistimewaan dari besi aji itu pamor ya? Iya. Keistimewaan dari besi aji adalah pamornya sendiri. Keren ya? Asik, Mas. Kecil. Taktis dibawa kemana-mana. Senjata taktis. Senjata taktis. Kelangenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat WMTV Kreator, pecinta budaya, nguri-nguri sejarah Nusantara. Bumi Nusantara indah. Bumi Nusantara kaya. Kaya akan adat, budaya, dan sejarah-sejarahnya. Hari ini WMTV Kreator sowan dengan Mbah Galih. Ini masalahnya kok beliau diundang Mbah itu cok protes. Jadi diundang saja Mas Galih. Beliau adalah Mas Galih, seorang pecinta, penjaga adat, budaya, juga sejarah. Akan banyak yang akan kita obrolkan, yang kita diskusikan dengan beliau, Mas Galih. Tetap ikuti kami di WMTV Kreator. Mas Galih, tentang berbagi pengalaman dan informasi. Hari ini WMTV Kreator jauh-jauh sowan Mas Galih untuk mengulik, membuka sedikit cerita yang mungkin nggak semua orang itu tahu, Mas, tentang alam. Di mana alam itu menyediakan segalanya. Dan mirisnya, alam yang sudah menyediakan segalanya untuk manusia, manusianya sendiri tidak bisa mengelola alam tersebut. Banyak kejadian-kejadian yang mungkin kalau kita mau sadar, itu adalah Tuhan mengingatkan kita, di mana alamnya, Tuhan menciptakan alam itu sudah benar-benar tidak terjaga. Alam sudah nggak suka dengan kita. Nah, caranya itu udan ning mangsa ketiga. Alam kecewa dengan manusia atau mencaci maki manusia dengan caranya. Sedangkan manusia sendiri nggak pernah mau tahu tentang keinginan alam, adat, budaya yang ditinggalkan. Sampai leluhur pun mereka nggak mau tahu leluhurnya siapa. Apakah bangsa Indonesia akan seperti ini terus, Mas? Dan sampai kapan, Mas, ini fenomena seperti ini akan, apakah berkepanjangan atau segera berkesudahan, Mas? Nah, menurut penjelasan bagaimana? Kalau saya begini, Mas Hari. Jadi saya mencoba dari diri saya sendiri.
leres yang dingentikake jenengan bahwa sekarang banyak sekali nggih dari kita sendiri yang melupakan sejarah, budaya, tradisi leluhur itu mungkin jarang-jarang nggih sakniki sing istilahnya nguri-uri budaya. Dan sebenarnya leluhur itu adalah asal muasal kita, Mas Ari. Iya. Ya, menurut naluri Jawa bahwa leluhur itu ya harus kita bekteni. Artinya apa? Bekteni itu dengan maksud dan tujuan bahwa kita nanti untuk mengontrol diri kita sendiri, Mas Ari. Menurut pandangan saya secara pribadi, tujuan dari mbah-mbah kita dulu ngelengke untuk berziarah ke leluhur, merawat leluhur, itu sebenarnya tujuannya juga untuk mengontrol diri kita sendiri, Mas Ari. Kita ini jangan sampai lupa asal usul kita dari mana, siapa mbah-mbah kita. Dengan demikian itu nanti akan membentuk sikap kita sendiri sebenarnya. Kekhawatiran saya pribadi, Mas, saya dulu itu pernah, bahkan sering loh ya, dengan simbah-simbah saya, dengan orang-orang tua saya, didongengi tentang kisah-kisah indah pada zamannya, di mana alam itu benar-benar memberikan segalanya untuk manusia. Dan berkebalikan, manusia itu dengan segala-galanya menjaga alamnya. Tetapi cerita itu hanya tinggal cerita. Yang hari ini saya sendiri nggak yakin bisa melanjutkan cerita itu kepada anak cucu saya nanti. Karena alam sudah habis. Saya mau cerita tentang adat dan budaya kepada anak-anak saya nanti, nggak ada wujudnya, Mas, nggak ada fisiknya, nggak ada peninggalannya yang akan saya ceritakan, tidak hanya dengan cerita, tapi dengan fisik adat dan budaya, di mana manusia sudah tidak bisa menjaga adat dan budayanya, apalagi sejarahnya, Mas. Kalau menurut Mas Galih, fenomena ini, dan kita mulai membaca fenomena yang akan datang pada generasi berikutnya, apa yang akan terjadi, Mas? Apakah benar adat, budaya, tradisi, sejarah akan menjadi kenangan saja? Sebenarnya kalau untuk menjadi kenangan saja, bagi saya jangan sampai, Mas Ari. Jangan sampai kita sebagai manusia nggih, khususnya wong Jawa niku ya mari nggih, karena saya sebenarnya mengajak kepada setiap orang, kepada semua untuk tetap menjaga alam, tradisi dan budaya, Mas Ari. Untuk apa? Ya sebagai pengeling-eling kita sendiri. Lepas dengan agama nggih, agama dan keyakinan itu beda dengan budaya, tradisi, sejarah leluhur itu beda konteksnya. Jadi saya juga mengajak di sini untuk kita ini bisa membedakan, di mana kita bisa menjalankan semua yang diajarkan oleh agama kita sebagai panutan kita ya. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjaga alam ini sebagai warisan dari para leluhur. Jadi sayang sekali jika diibaratkan begini, kita merusak rumah kita sendiri, Mas. Enak kita punya rumah gendengnya disogroki dewi, bocor, suwi-suwi rubuh. Nyogroki dengan membabi buta, Mas. Ya. Kadang-kadang saya itu risih, Mas. Orang bicara budaya, bicara adat, dan dicampurkan dengan aliran kepercayaan. Wah, rasanya kok piye ngono kuwi. Cobalah kita sama-sama menjaga adat, budaya. Kita mencintai leluhur-leluhur tercinta itu tanpa kita harus melihat dari mana kepercayaanmu, bagaimana caramu menyembah Tuhanmu. Sudahlah, kita jaga alam, kita lestarikan adat dan budaya tanpa harus bersinggungan, tanpa harus dibentur-benturkan dengan yang namanya aliran dan kepercayaan. Karena itu adalah pilihan. Tetapi kalau menjaga alam adalah keputusan, Mas. Betul. Kalau menurut Mas Galih, menurut hitung-hitungan Mas Galih ya, apakah alam akan memaafkan kita?
dengan fenomena-fenomena sekarang ini loh Mas, di mana orang-orang itu sudah tidak peduli dengan alam, tidak peduli dengan adat budayanya, tidak peduli, tidak mau tahu dengan jati dirinya. Kalau menurut saya Mas Hari, menurut saya begini, ini tergantung kita sendiri nggih. Karena kalau saya melihat nuwun sewu, selama kita tidak bisa mawas diri tentang apa kesalahan-kesalahan kita, ya alam ini sebagai salah satu perwakilan dari Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa, yang wujud nggih. Itu juga mereka juga nun sewu tidak bisa menerima jika apa yang kita lakukan ini kepada mereka itu ya tentang merusak, mengambil sebanyak-banyaknya. Itu kan keserakahan Mas. Jadi kalau masa ini akan selesai kapan atau bagaimana, ya tinggal diri kita sendiri bagaimana. Dan saya sendiri mencoba ya untuk saya sendiri dan kepada orang-orang yang memang bisa mengerti dan bisa menjaga kelestarian tradisi budaya lepas dari kepercayaan agama Mas. Harus terpisah. Ya, harus terpisah Dan harus dipisahkan. Ya, karena apa? Yang namanya warisan leluhur, budaya, tradisi itu sebagian dari kodrat menurut saya Mas Ari. Iya. Takdir kita dilahirkan di sini dengan semua tradisi dan budaya di sini, ya wajib kita jaga. Nah, banyak sekali yang terjadi saat ini justru sebaliknya Mas Ari. Mereka sudah lupa dengan sangkan paraning dumadi. Wong Jawa ning ilang Jawane. Ini lepas dari konteks kepercayaan agama apapun. Karena menurut saya bagi saya sendiri agama itu semuanya baik. Karena tujuan agama adalah sebagai tuntunan kehidupan kita sehari-hari. Dan itu adalah pilihan. Itu adalah pilihan. Orang mau menggunakan pilihan aliran kepercayaan agama Iya. apa silahkan. Silakan. Tetapi kalau menjaga alam, menjaga adat dan istiadat, budaya, nguri-nguri sejarah Nusantara, itu adalah keputusan. Keputusan. Karena apa yang kita peroleh setiap hari itu juga dari alam. Ya rada tepo-tepo sithik lah istilahnya. Kira-kira ngono ya ngono ning aja ngono kan gitu Mas Ari. Jadi misal kita nebang pohon besar ya, bagaimana cara kita nyuli, Mengganti dengan pohon lainnya ya Mas, ditanam kembali. Jangan hanya karena tuntutan zaman, karena sekarang ini zamannya zaman 4.0 atau apa gitu Mas Ari. Jadi banyak sekali kebutuhan masyarakat yang sebenarnya tidak primer dipaksakan. Akhirnya apa nggih? Nun sewu kembali ke alam karena mereka punyanya cuma aset alam, yaitu dirusak. Jadi miris, sebenarnya miris sekali. Padahal dampak dari itu tidak seberapa. Keuntungan dengan resiko itu lebih besar resikonya. Nah, ini yang sekarang ini terjadi banyak sekali seperti itu. Saya itu mau bertanya lagi dengan Mas Galih, itu kok malu Mas. Saya malu sekali. Dikarenakan saya sendiri melihat dan menyaksikan bagaimana alam itu adat budaya, warisan dari leluhur-leluhur kita, ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, itu sudah beralih fungsi. Dulu pohon-pohon besar, penyimpan air-air untuk kehidupan, itu sudah jarang kita temukan. Ya sampelnya ini sampel, mudah-mudahan ini buat selamanya, jangan terganggu gugat ini. Amin, amin. Dan di mana orang sekarang sudah saling caci memaki, sudah saling serang menyerang tentang pendiriannya atau pilihannya yang dianggap paling benar. Sedangkan menurut sepengetahuan saya, kalau kita bicara adat budaya, kita bicara alam, maka kita akan melanjutkan dengan dari mana kita berasal. Betul. Siapa leluhur-leluhur kita. Mereka leluhur kita Mas, itu tidak pernah mengajarkan tentang perpecahan, tidak pernah mengajarkan tentang pengerusakan,
tidak pernah mengajarkan tentang kebencian. Tetapi hari ini kita masih melihat itu sebagai budaya baru, budaya membenci, Ya, budaya memaki, bullying. Apakah ini salah satunya corona itu kok nggak rampung-rampung, Mas? bisa jadi Mas Ari. Bisa jadi Bisa ya? jadi. Dan menurut penerawangan Mas Galih, ini nggak guyon ini. Kemarin saya dengan Mbak Puji itu 1000% guyon. Ini dengan Mas Galih kita nggak guyon. Mau sampai kapan, Mas? Sulit Mas Ari. Kalau saya menyatakan sampai kapan, kalau ini yang terjadi seperti saat ini nggih, jenengan tahu sendiri, ini tetap keadaan ini tidak membaik Mas Ari. Malah semakin memburuk. Artinya bahwa dalam waktu dekat ini bisa dimungkinkan memburuk. Itu cuma sekedar nggih. Ini sebenarnya kembali ke kita sendiri. Karena bagaimanapun ya kita sekarang ini bermedia sosial ya seperti itu. Dan kita secara psikologis non sewu kita diombang-ambingkan. Antara pandemi ini, antara yang percaya dan tidak percaya dan sebagainya dan sebagainya. Padahal itu tidak terlalu penting Mas Ari. Jadi bagaimana kita menata diri kita sendiri antara hati, pikiran, jiwa dan raga kita sendiri. Itulah sebenarnya obatnya juga di diri kita sendiri. Tapi kalau fenomenanya seperti yang terjadi saat ini ya non sewu. Banyak sekali yang kontra. Ya mudah-mudahan kita sebagai manusia yang bertanggung jawab dengan alam, bertanggung jawab dengan budaya, di situ ada adat dan ada leluhur-leluhur kita mau kembali kepada alam. Kita mau kembali lagi kepada jati diri kita. Betul. Tanpa harus dicampur adukan dengan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Betul. Ini hanya menganalisa saya sendiri Mas Yon Sewu, ini koreksi saja. Mungkin dunia akan membaik, mungkin wabah akan segera berakhir, dan mungkin semua akan kembali seperti sedia kala jika alam sudah benar-benar ridho dengan manusia. Betul. Di mana alam adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam untuk kebaikan bersama umat manusia. Selama manusia belum bisa mengembalikan alam pada posisinya, selama manusia belum bisa mengembalikan adat dan budayanya, sebelum manusia mau kembali kepada jati dirinya, maka selama itu pula kita sebagai manusia akan berkutat dengan sesuatu yang kita tidak suka. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini ada manfaatnya Mas. Amin. Tetapi sahabat WMTV Kreator, pecinta, penjaga budaya, nguri-nguri sejarah Nusantara, jika dirasa obrolan kita, obrolan saya WMTV Kreator bersama Mas Galih dirasa nggak manfaat, unfaedah, sudah abaikan saja. Ya. Tetapi jika obrolan kami ini dianggap kok ada sedikit manfaatnya, alhamdulillah. Intinya kita sebagai manusia, ayo kita kembali ke alam. Kembalikan alam itu pada posisinya. Kembalikan alam itu pada keperuntukannya. Kembalikan alam itu pada kemakmurannya. Dan ayo kita kembali kepada jati diri kita. Dari mana kita berasal. Siapa sih mbah buyut saya? Siapa sih leluhur-leluhur saya? Ayo kita cari. Adat. Saya orang Jawa. Saya punya adat tersendiri. Anda orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Papua, kembali kepada adat jenengan sendiri. Saling mencintai dan saling memiliki. Salam dari kami berdua, WMTV Kreator bersama Mas Galih.
Salam dari tempat yang masih sangat luar biasa. Trembesi Untir. Trembesi Untir. Salam budaya, nguri-nguri sejarah Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.